Kembali di episode 27, Hunting Foto dan segala keseruannya. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here you'll be in for a penny, fun experience. The story behind why I choose this episode. The story-nya adalah hunting foto adalah sebuah aktivitas, sebuah passion ya kalau mau bilang. Yang semakin kesini tuh semakin banyak peminatnya. Nggak cuman dari kalangan mereka yang punya kamera gede, DSLR gitu. Bahkan juga sekarang menjamurnya kamera pocket, bahkan kamera HP yang mulai bagus. Hunting foto menjadi salah satu passion yang ya menurutku benar-benar digemari anak muda sih. Apalagi dengan menjamurnya sosial media. Dan dengan semakin terbukanya teknologi dan gear yang ada, kenapa sih menurutku ya hunting foto tuh amat sangat menyenangkan. Dan apa aja yang bikin kita merasa aktivitas itu seru dan selalu ingin mengulanginya lagi. Let's hear them out. The lesson. I think the lesson in hunting foto is keseruan yang paling aku cari ya, paling nggak dari sisiku seorang praktisi desain, dan yang terutama selalu tujuannya adalah belajar gitu. Ini sebenarnya tipsnya awal-awal untuk kalian yang punya DSLR ya. Awal-awal pegang kamera, konsep dari banyak hal seperti kayak segitiga exposure, rule of thirds gitu dan sebagainya. Itu tuh benar-benar bisa diaplikasikan dengan baik, seperti kayak kalau di kamera DSLR atau mirrorless, berapa banyak ISO kalian, shutter speed berapa kalau mau foto orang duduk diem, atau shutter speed berapa kalau kalian mau foto mobil gerak gitu loh, mobil yang kelihatan gerak tapi subjeknya, backgroundnya, foregroundnya gitu, jadi masih kelihatan blur gitu. F berapa kalau kalian mau bikin efek bokeh gitu dan sebagainya. Itu tuh pelajaran yang biasanya aku cari dalam hunting foto karena kita bisa ngeliat langsung gitu. Hasilnya seperti kayak awal-awal kita baru foto malam terus ganti foto siang, ISO-nya masih let's say lah 6400 gitu. Terus kita kayak ngerasa ngeliat keterangan gitu, kita kurangin. Biasanya kalau foto siang-siang apalagi under the direct sunlight ya, biasanya tuh F-nya digedein, F15, 22, 24 gitu. Dan ISO-nya dikecilin jadi kalian tetap bisa dapat foto yang enggak over banget gitu. Punya filter amat sangat membantu ya. Punya gear lebih tambahan tuh biasanya emang amat sangat membantu. Tapi intinya di sini yang mau aku bilang adalah belajar. Keseruan hunting adalah belajar, dan kalau kita punya fundamental yang bagus dalam kamera gitu, dalam memproses image yang kita inginkan, itu tuh akan sangat-sangat berguna. Nggak cuman untuk next time kalian hunting, tapi next time kalian bakal organize photoshoot, wedding photography, kalian punya project dan sebagainya, kalian udah tahu harus ngapain sama kameranya. Itu yang pertama, belajar. Kedua, fotografi menurutku juga adalah seni yang kadang muncul secara spontanitas gitu loh. Enggak sesuatu yang kita konsepkan. Beda dengan photoshoot ya. Karena kayak hunting foto ya kita punya konsep, kita punya tempat yang kita mau tuju. Biasanya audiensnya orang-orang itu, tapi kita nggak bisa benar-benar predict apa yang bakal terjadi gitu. Kenapa spontan? Karena sama kayak inspirasi untuk nulis, inspirasiku juga untuk nulis, untuk desain, untuk berkreatif yang kadang muncul secara tiba-tiba. Begitu pula dengan fotografi gitu. Semisal let's say kita hunting foto di taman. Kita udah tahu gitu loh orang-orang di taman tuh akan melakukan apa gitu loh. Tapi kita nggak bisa expect kalau kita ketemu semisal lah tukang ojek pengkolan gitu yang tidur di motornya itu. Kita nggak bisa tahu kalau kita bakal ketemu
semisal tukang sempol gitu yang lagi ngasih makanan ke banyak anak-anak gitu loh. Itu tuh hal-hal yang kayak apa ya, kita nggak selalu expect ada di taman gitu loh, tapi kadang itu tuh bisa memberikan sebuah narasi cerita yang baik dalam fotografi. Spontanitas ini juga apa ya, menarik menurutku. Salah satu alasan kenapa hunting ini juga seru, alasan nomor dua lebih tepatnya. Mulai dari kejadian tidak terduga yang muncul di jalan, sampai orang yang minta foto, minta tolong buat difotoin gitu. Kadang bisa minta filenya langsung atau enggak gitu. Itu semua menurutku adalah kesempatan untuk kalian bisa dapet shot-shot yang kalian nggak bisa dapetin di tempat lain ataupun di lain kesempatan gitu. Kayak semisal kita pakai contoh yang tadi, kita ketemu tukang sempol gitu jam 12, belum tentu saat kita ke sana jam 3 sore abang sempolnya masih ada gitu loh, bisa jadi ganti yang lain. Jadi di lain kesempatan pun tetap ada peluang untuk kalian dapet shot-shot yang bagus secara spontan, tapi tentu hasilnya pasti 100% beda dari yang kemarin. Ini sebenarnya ada acuannya juga dengan belajar ya, nomor satu itu tadi. Jadi untuk dapat shot-shot yang spontan, apalagi dalam hunting foto, menurutku penting karena itu juga ngelatih instingmu sebagai fotografer untuk ya paling nggak bisa framing, ngambil shot-shot yang bagus. Ketiga, keseruannya itu sendiri. Apa ya? Keseruan dalam hunting tuh terletak menurutku yang paling banyak diminati adalah human interest. Human interest di sini nggak cuma subjek fotografi kalian, tapi fotografernya sendiri. Entah kalian hunting bareng komunitas, bareng temen sesama fotografer, bareng model yang baru ketemu, ataupun sendirian. Hunting itu pada dasarnya adalah passion. Sesuatu yang bikin kalian ingin lagi dan lagi gitu loh. Kayak apa ya? Kalau kalian tidak menyukai agenda fotografi pada pertama kalinya, kalian nggak mungkin mau melakukannya untuk kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya gitu loh. Dan walaupun memang bisa dibilang kalau hunting itu belajar dan juga seni spontanitas, tapi selalu ada unsur passion yang menurutku ada di dalamnya gitu loh. Kayak apa ya, nggak mungkin, iya benar tadi, nggak mungkin kalian mau melakukan ini terus menerus gitu loh kalau kalian emang nggak suka sama bidangnya itu. Untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih jago, dan untuk kesenangan kita pribadi. Apapun itu alasannya. Bahkan kita nggak punya alasan gitu. Nggak perlu harus punya alasan untuk passion gitu. Selalu ada hal baik yang bisa dipetik tiap kali kita pulang hunting. Dan itulah yang membuat kita berkembang. Seperti aku punya pengalaman yang banyak. Dan pengalaman itu sangat-sangat beda gitu loh. Misal kalian hunting di pasar modern, itu pengalamannya bisa jauh beda daripada kalau kalian hunting ke stadium atau ke mana ya, semisal ke studio atau kalian menghadiri konser band indie gitu loh. Semuanya beda-beda gitu loh, crowdnya beda, gimana kalian framing gitu juga beda. Apa sih namanya, venue yang berbeda juga memberikan kalian inspirasi yang beda, pengalaman belajar yang beda, dan ultimately semua pengalaman belajar itu bakalan membuat diri kalian tuh lebih baik dalam hunting gitu. Karena gimana-gimana, walaupun kalian bahkan nggak nyentuh kameranya sama sekali gitu loh, sekalian semisal model atau apa, atau cuma nemenin temen gitu, kalian paling enggak pasti lihat hasil jadinya. Instingnya udah terasa gitu untuk tahu shot-shot yang bagus dan shot-shot yang jelek kayak gimana. Kalian juga mungkin tahu gitu loh, spontanitas yang baik itu apa kejadian yang terjadi yang di deket kalian yang bisa kalian shoot secara apik gitu, secara estetik gitu loh. Itu juga akan terbantu karena apa ya, dalam melakukan semua passion tuh ya
untuk menjalankan menurutku adalah untuk belajar itu. Tiap kali kita menjalankannya lagi dan lagi, pasti kita akan jadi jauh lebih jago. Huntingmu yang ke 100 kali, tentu saja akan beda teknik dan angle dari hunting kalian yang paling pertama. Pada saat aku hunting pertama, angle-nya tuh kayak, ya cuman aku sebatas lihat dari viewfinder gitu, terus ngeker udah itu aja, nggak pernah mikirin foto dari atas banget, foto dari bawah banget, mengutilisasi lensa sapu jagat untuk zoom in deket banget gitu, atau pakai lensa prima untuk dapat bokeh yang bagus. Pertamanya nggak tahu itu. Tapi percayalah, seiring berjalannya waktu kalian akan paham semua itu. Semua pasti butuh waktu. Dan passion tuh akan menarik apabila dijalankan bertahun-tahun sih ya. Kalian benar-benar bisa melihat sejauh apa kalian berkembang over the years gitu. Ini juga berlaku, ini sedikit bacotnya ke yang lain ya. Ini juga berlaku untuk semua hobi kalian yang lain gitu loh. Untuk aku yang juga desain dan juga nulis dan juga gambar dan juga podcasting juga. Aku ngelihat apa ya, aku ada perkembangan signifikan di gimana aku desain sekarang dan gimana aku desain 5 tahun lalu. Tentu saja perubahannya nggak bisa dilihat day to day basis gitu, tapi kasih setahun tiba-tiba 2 tahun, 2 tahun tiba-tiba 3 tahun. Kalau kita konsisten dalam melakukan apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, kita tuh benar-benar bisa melihat ke, oh iya kita tuh benar-benar jauh lebih jago daripada 5 tahun lalu. Itulah menurutku apa ya, keseruan-keseruan dalam hunting, dan semuanya tuh berkaitan ya. Seperti kalian belajar, spontannya iya, dan yang terakhir keseruannya itu. Keseruan yang terakhir tuh, nggak mau kalian salah tafsir. Semuanya tuh baik, walau semuanya tuh baik. Entah kalian memilih untuk hunting bareng komunitas, bareng teman sama fotografer, bareng model atau sendirian. Semuanya tuh baik. Aku bisa jawab dengan jawaban yang paling aman. Jawaban yang paling aman adalah semua ada plus minusnya. Walaupun aku bisa bilang selalu baik untuk kalian melebarkan koneksi kalian. Nggak semuanya harus dilakukan sendiri gitu loh. Gimana-gimana sebagai sebuah pekerjaan yang melibatkan orang lain dan human interest gitu ya kan. Relied heavily on human interest even. Aku menyadari ada pentingnya kalian banyak-banyak punya koneksi. Kalian banyak-banyak kenal dengan model atau fotografer yang lain gitu loh. Kalian semakin banyak kalian kenal model dan sebagainya, kalian tuh lebih gampang reach out gitu next time kalian butuh model untuk sesi photoshoot kalian. Semakin banyak kalian kenal fotografer juga, semakin bagus kalian bisa dapat job, kalian bisa dapat project entah dari mana gitu loh. Gimana menurutku ya, seenak-enaknya, dan aku tuh orang yang paling seneng banget sendiri kalau melakukan hal gimana tetap menurutku adalah kita tetap harus melebarkan sayap melalui orang lain, kenal orang lebih banyak, tahu orang lebih banyak, apalagi yang banyak berkaitan dengan profesi kita, dalam hal ini ya fotografer gitu loh. Jadi selalu baik untuk tidak selalu sendiri, ya aku bisa bilang, dan itu juga berlaku untuk kalian desainer, podcaster, dan sebagainya. Ini berlaku pada semua hal, semua profesi yang kalian lakukan. Sendiri itu baik, tapi ada kalanya punya teman, punya mentor, atau punya apapun itu yang bisa membuat kalian berkembang bersama-sama, itu akan jadi jauh lebih baik. Dan menurutku ya, dengan serunya belajar yang bahkan bisa dinikmati dari YouTube fotografer yang lain gitu, kayak aku kalau lihat Casey Neistat gitu atau Agung Afsaf, semua orang-orang yang punya narasi cerita yang baik, orang-orang yang punya apa sih namanya,
selera sinematografi yang baik juga gitu loh, editingnya mantap, cool, pure, keren gitu. Kalian selalu bisa belajar sesuatu dari mereka, karena bahkan orang awam pun ngelihat editing yang baik gitu mungkin luput dari mata mereka karena editing yang baik tuh biasanya kayak cepat gitu, seamless gitu, orang nggak bisa lihat. Tapi you know a good editing when you have met one gitu. Dan biasanya kalau pengalamanku, orang-orang profesional ini biasanya 99% mereka mulai semuanya ya dari hunting-hunting foto itu juga gitu. Jadi untuk kalian yang aspiring, untuk kalian yang bahkan mungkin udah profesional di sini, semuanya bisa belajar sesuatu dari keseruan hunting foto sih. Dan menurut pengalamanku, dimanapun kalian mau hunting foto, itu merupakan pengalaman yang bagus. Aku bahkan pernah hunting foto di rel kereta, aku pernah hunting foto di pasar, aku pernah hunting foto di kayak jalan antah berantah entah di mana gitu. Dan semuanya bakal bisa menghasilkan shot yang baik gitu loh. Pokoknya kita mengeluarkan kamera dari saku kita tuh dengan tujuan untuk belajar. Tiap kali kita membidik, kita tuh udah punya cerita untuk diceritakan gitu. Itulah menurutku serunya hunting itu. Nggak cuman kayak apa ya, nggak melulu kalian harus belajar dari hunting, tapi kalian bisa belajar dari youtuber lain gitu. Kayak shot yang baik tuh kayak gimana, kayak apa yang mereka lakukan salah dan apa yang mereka lakukan benar dalam karir mereka gitu loh. Gear-gear apa yang harus dibawa gitu. Atau balik lagi kayak komunitas itu kayak sekadar sharing sama fotografer di jam makan siang pun juga bisa membuatmu jauh lebih baik di hunting gitu. Aku sering merasakannya. Awal-awal aku nggak tahu apa itu lensa prima ya. Aku tuh diajarin temanku. Dia punya lensa third party gitu. Terus diinstal di kamera aku. Terus aku ngeliat kayak, bokehnya mantap jiwa gitu. Terus akhirnya aku beli sendiri gitu loh. Aku cari tahu sendiri. Hal-hal kayak gini nggak akan bisa didapetin apabila aku tetap terus melakukannya sendiri gitu loh. Dan aku belajar banyak dari teman-temanku yang notabene jauh lebih jago daripada aku. Aku belajar tentang reflektor, tentang external flash, dan diffuser gitu. Filter untuk kamera kalau kalian siang, UV filter, NDA filter gitu. Pentingnya apa ya, kayak ya tripod, monopod kalau kalian hunting tuh kadang juga penting gitu, biar nggak shaky gitu. Atau karena kalian mau minimalisir shaky, SS-nya digedein gitu dan sebagainya. Itu tuh teknik-teknik yang kalian bakal paham lebih banyak semakin sering kalian melakukan aktivitas hunting ini gitu. Dan keseruan hunting adalah suatu pengalaman yang akan kalian bawa dalam passion project kalian kemanapun nanti kalian pergi. Misal kalian nggak jadi fotografer, tapi kalian let's say lah masih berhubungan dengan dunia kreatif lah, kalian manage sosmed gitu, dan atau kalian jadi copywriter gitu, atau apapun itulah ya. Gimana-gimana kalian tetap berhubungan dengan image, nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat kalian juga tetap harus jepret sendiri, atau kalian bahkan jadi art director gitu, kalian jadi orang desain palu gada gitu, kalian jadi apapun itu yang masih berhubungan dengan dunia-dunia kayak gini tuh nggak menutup kemungkinan kalau skill kalian pasti bakal kepake gitu. Bisa jamin 100% dalam hal itu. Karena bahkan dalam iPhone pun, dalam HP-HP Android, sebagaimana kalian udah dibantu, kalian tetap bisa naikkan brightness-nya sendiri ya kan. Kalian tetap bisa milih mode Pro, kalian tahu kalau HP-HP sekarang punya banyak mode lensa ya kan, ada wide, ada ultra wide, ada makro, ada normal gitu. Itu tuh konsepnya sama dengan lensa-lensa dalam fotografi. Bongkar pasang aja gitu loh, karena ya satu buah kamera DSLR tidak bisa punya 3 lensa sih ya. Itu salah satu kekurangannya. Tapi yang aku mau tekanin di sini adalah gimana-gimana knowledge kalian dalam fotografi akan membantu kalian dalam karir kalian sih. Apapun itu karir kalian ke depannya. Sebenarnya
Aku hunting juga nggak selama itu sih. Kalau kalian lihat rekam jejakku dalam dunia desain ini, masih baru banget. Aku juga masih muda banget dalam fotografi ini. Cuman aku pernah berada dalam sesi amatir, sama seperti orang-orang yang baru mulai. Dan aku juga berada di, ya let's say lah, aku tengah-tengah between orang-orang profesional tapi juga nggak amatir, karena I know a little bit about photography. Dan aku tuh cuman kayak mau sharing aja gitu loh, apa yang menurutku bisa dilakukan oleh orang, apa yang menurutku mungkin orang bisa lakukan lebih baik gitu, dan sebagainya gitu. Kalau aku bisa dapat sesuatu dari semua ini, dan aku pasti dapat sesuatu dari semua ini, adalah dengan bantu orang lain gitu loh, dengan nge-share apa yang aku suka gitu. Karena menurutku gimana-gimana pasti bakal ada orang yang dengerin ini, dan kalau kalian kebantu, aku akan merasa kebantu banget juga gitu loh. It's more than the reason why I do this podcast gitu. Dan kebetulan topiknya aja hunting foto gitu. Hunting foto tuh seru menurutku. Tidak akan lelah-lelahnya aku kemukakan fakta itu. Walaupun kalian, ya mungkin dalam beberapa saat kayak kejebak hujan, kejebak macet, ternyata lensanya rusak, baterainya ketinggalan gitu dan sebagainya. Itu tetap menurutku, karena aku pernah merasakan semua itu ya. Itu tetap menurutku sebuah pengalaman membangun yang baik, sebuah pengalaman belajar yang baik, dan kita pasti selalu bisa belajar sesuatu di dalamnya. Kayak gitu sih. Untuk kalian semua yang akan belajar hunting, untuk kalian semua yang udah hunting selama 5 tahun, selalu ada pelajaran yang bisa didapetin dari keseruan semua aktivitas ini. And as a final message, I hope this podcast helps. Semoga juga buat kalian yang lagi merintis jalan sebagai fotografer, ataupun kalian yang lagi iseng-iseng dalam melakukan hal ini. Semoga ini bisa membantu untuk kalian yang menggebu-gebu dalam hobi satu ini, atau apapun itu tujuan kalian dalam menenteng kamera dalam perjalanan hidup kalian. Apapun itu tujuannya. Aku yakin itu adalah tujuan yang mulia. Dan dalam tujuan itu, dalam proses belajar hidup kalian, dalam keseruan hunting ini, aku doakan kalian semua sukses dalam perjalanan kalian. Kita akan tutup podcast ini dengan slogan kita. Inform Penny, Inform Experience. This is Alessandro Mula from Randomness Personified, signing out. Peace.